Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah yang cukup unik, yang cukup menarik, dan sudah cukup lama ya saya ingin membawakannya. Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan. Oh, kisah dari Ahmad Ben Bella atau Bang Beben. Terima kasih kepada Bang Beben ya atas izinnya yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan kisah luar biasa ini. Dan teman-teman ini agak panjang nih partnya nih karena emang keren pakai banget kisahnya. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi Twitter maupun karya karsa dari Bang Beben. Keren-keren banget di sana kisahnya. Dan juga yang suka baca wajib nih beli bukunya Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan. Oke. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Kalimantan. Desa misterius di pedalaman Kalimantan. Akhirnya, aku dan istriku menginjakkan kaki di Kalimantan, tanah harapan dan impian setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan di tanah kelahiranku di Gunung Kidul, Yogyakarta. Amplop ini serahkan dengan Pak Kasno ya. Dia yang akan mengurus segala keperluan di sana. Ingat, 6 bulan lagi prajabatan di provinsi. Nanti akan ada surat pemanggilan. Kamu akan berangkat bersama-sama CPNS lainnya. Nanti akan dilepas langsung oleh Pak Bupati. Inggi Pak, terima kasih banyak. Saya akan sampaikan salam buat Pak Kasno. Aku kemudian menyimpan amplop dari lelaki setengah baya tersebut ke dalam tas punggung yang kubawa. Aku sisipkan di antara berkas-berkas lainnya yang disatukan dalam wadah plastik khusus untuk menyimpan berkas. Setelah keluar ruangan, beberapa orang lainnya kemudian masuk ke ruangan tersebut. Sama seperti diriku, mereka adalah CPNS yang akan ditugaskan ke sekolah masing-masing sebelum nantinya secara resmi dikukuhkan sebagai abdi negara. Aku kemudian segera pergi dari gedung Dinas Pendidikan Barito Utara menggunakan tukang ojek menuju penginapan di mana istriku telah menunggu. Setibanya di penginapan, aku segera bergegas menuju kamar kami yang ada di lantai 2. Istriku masih tertidur pulas setelah menempuh perjalanan darat selama 10 jam dari Banjarmasin. Wajahnya teduh, khas wanita Jawa yang hitam manis. Sebenarnya aku ingin dia tinggal dulu bersama mertuaku di Jawa, menanti hingga aku resmi dilantik sebagai PNS. Namun ia bersikeras. Takut aku kepincut gadis Dayak dan menghilang tanpa kabar, katanya. Apalagi omongan tetangga yang mengatakan bahwa tanah Kalimantan penuh dengan hal mistis dibumbui cerita tentang banyaknya orang Jawa yang tidak bisa pulang setelah menikah dengan orang Dayak, membuat istriku semakin memaksa untuk ikut. Orang tuaku juga sempat melarang, takut peristiwa yang menimpa Mas Tarno, tetangga kami, juga terjadi padaku. Aku masih teringat peristiwa beberapa tahun lalu saat Mas Tarno baru sampai di halaman rumah, ibunya langsung berteriak histeris dan memeluknya dengan isakan tangis. Saudaranya yang lain juga berhamburan menyambut Mas Tarno karena mengira ia telah meninggal dunia di tanah perantauan. Sehari setelah kedatangannya, keluarga Mas Tarno langsung mengadakan malam syukuran atas kepulangannya. Setelah Isya, aku dan para tetangga lainnya turut hadir sekaligus penasaran dengan cerita Mas Tarno selama bekerja di Kalimantan. Rumah orang tua Mas Tarno yang kecil, penuh warga yang duduk berdesakan. Kami ingin mendengar langsung tentang pengalamannya selama di Kalimantan. Apalagi baru sehari tiba di kampung halaman sudah beredar kabar bahwa Mas Tarno seharusnya sudah mati tapi dihidupkan lagi oleh orang Dayak.
Aku dan Herman sengaja memilih duduk agak dekat dengan Mas Tarno. Siapa tahu ada informasi menarik yang bisa kami dapatkan, misalnya informasi tentang lowongan pekerjaan. Bim, kamu lihat gak? Di leher Mas Tarno itu ada bekas luka tebasan. Pasti dibikin ulah sama orang Dayak. Tanya Herman yang duduk di sampingku. Aku yang sedari tadi sibuk mainan handphone segera mengalihkan perhatian dan memandang bagian leher Mas Tarno. Benar juga, di bagian lehernya terdapat bekas luka memanjang. Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran sama Mas Tarno atau keluarganya ndak enak, kataku sambil berbisik pada Herman. Mas Tarno memang dikenal sebagai pemuda yang pemberani di kampungku. Meski tidak pernah bersikap so preman, namun ia tidak takut untuk menghajar apabila ada pemuda atau warga yang berlagak so jagoan. Ditambah lagi, dia adalah seorang pelatih silat, sebuah perguruan yang berasal dari Madiun, sehingga ia memiliki banyak murid yang siap membantunya bila terlibat perkelahian. Bahkan banyak murid perguruannya yang berasal dari beberapa kampung sebelah, sehingga namanya semakin disegani. Usai Pak Ustadz membacakan doa, giliran Pak Kades memberikan sambutan, kemudian tibalah giliran Mas Tarno diminta menceritakan tentang pengalamannya selama di Kalimantan. Kalian lihat, luka bekas tebasan di leher saya ini. Leher saya ini hampir putus ditebas oleh orang Dayak. Waktu itu saya kira saya akan mati di tanah perantauan, di tengah hutan. Tapi alhamdulillah, Allah masih mengizinkan saya hidup sampai sekarang. Warga pun tiba-tiba hening saat Mas Tarno memulai ceritanya, terhanyut akan suasana. Suatu ketika, saya memeriksa kebun karet milik perusahaan tempat saya bekerja. Ya, biasanya tugas seperti itu kami lakukan 2 hingga 3 orang. Namun tahu kenapa, 2 orang teman saya tidak bisa datang, sehingga saya nekat berangkat sendirian. Dan untuk jaga-jaga, saya juga membawa mandau, senjatanya orang Dayak. Nah, saat sudah berada di kebun yang berada di tengah hutan, saya bertemu dengan seorang warga lokal. Sepertinya waktu itu dia sedang berburu, sebab dia tidak hanya membawa mandau, tapi juga sumpit dan memakai tas punggung yang terbuat dari anyaman rotan. Mas Tarno lalu menyeruput kopi dan menghisap rokok, kemudian melanjutkan ceritanya. Waktu itu kami saling bertatap mata. Mungkin karena merasa jumawa, aku tidak takut sedikit pun saat itu. Toh, aku sudah sering berkelahi juga di kampung halaman. 1 orang Dayak bukan masalah, pikirku. Hanya saja, aku terbiasa berkelahi dengan tangan kosong. Tidak pernah berniat untuk mencabut nyawa orang. Mas Tarno kemudian menghela nafas, mengumpulkan serpian-serpian memori yang bisa diingatnya tentang peristiwa tersebut. Yang aku tidak sangka, kalau orang Dayak berkelahi, maka niatnya sudah pasti ingin membunuh, bukan hanya sekedar menghajar agar musuhnya jera. Mungkin saja waktu itu dia ingin menjajal kemampuanku, sebab sepertinya dia tahu kalau aku bawa bekal ke Kalimantan. Saat sudah hampir berpapasan, tiba-tiba saja mandau sudah menebas leherku. Aku yang dah siap dapat serangan tiba-tiba langsung saja kabur ke arah sungai. Aku ingat sekali, baju yang kupakai sudah bermanikan darah. Orang Dayak itu tidak mengejar, tapi mengarahkan sumpitnya. Beruntung, belum sempat dia meniup sumpitnya, aku sudah terjun ke Sungai Barito. Setelah terbawa arus, aku lalu diselamatkan warga yang sedang menjalaikan. Aku kemudian dibawa ke kampung dan diobati oleh tetua adat. Orang Dayak menyebutnya mantir. Leherku yang luka diolesi minyak yang disebut minyak bintang. Kata Pak Mantir, kalau malam ini terlihat bintang, maka aku masih bisa selamat. Tapi kalau tidak ada bintang, maka aku akan meninggal. Alhamdulillah, malam itu ada bintang terlihat, sehingga aku masih selamat. Sepertinya Allah masih ingin aku umur panjang. Kalau tidak, mungkin aku sudah meninggal di tanah orang. Wah, wah, wah. Pasti Mas Tarno ini menggoda istri orang ini, makanya ditebas sama orang Dayak. Celetuk Pak Kades sehingga semua yang hadir tertawa. Mas, itu rasanya gimana Mas? Waktu dikasih minyak bintang, apa urat-uratnya nyambung lagi atau gimana Mas? Tanya salah seorang warga yang penasaran. Waktu itu saya sudah tidak sadar lagi Mas, antara hidup dan mati. Saya hanya pasrah.
Saya ditaruh di luar rumah biar terkena cahaya bintang. Rasanya sakit sekali saat urat-urat leher dan daging saya kembali menyambung. Kretek, kretek, kretek. Bunyi yang saya dengar saat urat-urat leher saya kembali menyatu. Wah, benar juga ya. Orang Dayak itu sakti. Katanya bisa jalan di atas air atau mando terbang. Itu benar gak mas? Tanya Pak Kades lagi. Wah, kalau itu saya tidak pernah ketemu Pak. Sebenarnya orang Dayak sama seperti kita juga. Asal gak diganggu, mereka juga gak akan ganggu kita. Yang penting kita berperilaku sopan di kampung orang. Gak usah petantang petenteng. Nanti kayak saya merasa jagoan, merasa punya ilmu, malah hampir mati di tanah orang. Melihat Mas Tarno tertawa, warga lain pun otomatis ikut tertawa. Setelah mulai reda, aku pun memberanikan diri untuk bertanya. Nuhun sewu Mas Tarno, jenengan kan udah 14 tahun ndak pulang kampung. Itu kenapa ya Mas? Apa benar Mas Tarno dipelet orang Dayak? Mas Tarno kemudian menoleh ke arahku. Jujur, saat itu aku kaget, ya takut dia marah atau tersinggung. Tapi kemudian senyum mengembang di wajahnya sehingga aku pun kembali tenang. Maaf ge, ade ini sinten ya? Maklum, saya sudah lama ndak pulang kampung, jadi agak lupa-lupa sama tetangga. Ah, saya bingung mas, saya anaknya Pak Supri, ujarku sambil menunjuk dengan jempol ke arah ayahku yang duduk beberapa jarak di samping Pak Kades. Ayahku lalu mengangguk kepada Mas Tarno. Oh alah, si Bimo udah gede toleh. Dulu masih SD, sekarang udah besar, sebentar lagi punya istri, atau malah sudah punya anak. Wah, belum mas, baru lulus kuliah, sekarang masih cari kerja yang layak. Ya. Mas Tarno tampak mengangguk-angguk. Sebenarnya, setelah setahun pertama di Kalimantan, saya sudah berniat pulang. Mas Tarno lalu menghentikan kalimatnya, kembali menyalakan rokok, lalu menyeruput kopi. Warga kembali hening, antusias mendengar cerita dari Mas Tarno. Apalagi, baru beberapa bulan di Kalimantan, saya sudah hampir kehilangan nyawa. Saya takut jika saya diserang lagi. Tapi alhamdulillah, setelah itu saya tidak pernah punya masalah lagi di Kalimantan. Namun anehnya, setiap saya ingin pulang, tiba-tiba saja saya sakit. Entah demam, entah terluka saat bekerja, dan mengharuskan saya harus dirawat beberapa hari di klinik perusahaan. Saya bahkan beberapa kali sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hanya tinggal menaiki tangga kapal, saya tiba-tiba tanpa sadar langsung kembali ke daerah pedalaman Barito. Begitu sadar, saya sudah berada di mes karyawan. Begitu pula saat tiba di bandara, saya pasti kembali tanpa sadar ke mes perusahaan. Warga kembali hening, terdiam, seakan takut peristiwa yang dialami Mas Tarno juga menimpa mereka atau keluarga mereka di Kalimantan. Loh, kenapa enggak kirim kabar mas? Kan ada handphone atau Facebook. Tanya salah seorang warga. Oh itu dia masalahnya mas. Tempat saya kerja itu tidak ada sinyal. Sinyal hanya ada di kecamatan dan jaraknya lumayan jauh, sekitar 2 jam. Begitu sampai kecamatan, saya selalu lupa menghubungi keluarga. Sepertinya ada yang sengaja menghalangi saya kasih kabar untuk keluarga di kampung. Terus akhirnya bisa pulang kampung itu bagaimana ceritanya mas? Tanya Pak Kades lagi. Kata kawan saya yang orang Dayak, saya kemungkinan terkena panglarangan, guna-guna orang Dayak. Saya lalu berobat ke orang pintar, juga beberapa ustadz di Martapura, tapi gak juga berhasil. Dan saya baru terbebas setelah dimandikan oleh orang Dayak Maanyan. Kata beliau, saya kepuhunan. Kepuhunan? Apa itu mas? Aku kembali bertanya penuh penasaran. Sudah selesai mas, tanya istriku membuyarkan segala ingatanku tentang Mas Tarno. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal berangkat aja ke tempat tugas. Aku meletakkan tas punggung di sebelah lemari, lalu berganti baju dengan t-shirt. Kira-kira kapan mas kita berangkat? Nanti subuh jam 2. Hah? Istriku kaget kalau mendengar jawabanku barusan. Kenapa tidak besok pagi aja sih mas? Atau siang sekalian? Kata tukang ojek tadi, desa tempatku bertugas itu cukup terpencil, hanya bisa ditempuh lewat jalur sungai. Perahu motor yang menuju ke sana hanya ada di ibu kota kecamatan, dan mereka itu adanya cuma pagi. Kalau tidak,
Ya kita terpaksa nunggu seharian lagi. Jadi kita harus sudah ada di ibu kota kecamatan itu saat pagi. Makanya kita harus berangkat subuh. Sebab ibu kota kecamatan lumayan jauh dari sini. Sekitar 2 jam. Istriku menghela nafas. Terlihat agak kesal rupanya. Rasa lelahnya masih belum hilang. Namun apa boleh buat, inilah resiko yang harus kami tempuh bila ingin memperbaiki nasib. Aku mendekati istriku yang duduk di pinggir ranjang, mengelus rambutnya lalu mencium keningnya. Kita cari makan aja yuk, aku lapar. Istriku tersenyum mendengar ajakanku itu. Yuk mas, aku juga lapar, sekalian pengen ngerasain kuliner Kalimantan. Tunggu sebentar ya, aku pakai jilbab dulu. Oke, aku tunggu di penginapan ya, sekalian mau ngerokok. Ya. Aku sengaja memilih menunggu di depan penginapan karena istriku untuk urusan memakai jilbab saja bisa hampir 1 jam. Aku duduk di salah satu kursi panjang yang ada di depan penginapan, menikmati rokok dan kopi dingin botolan yang dijual di lemari pendingin. Di depanku membentang sungai Barito yang begitu megah. Sungai-sungai di Jawa seolah tidak ada artinya dibandingkan lebarnya sungai ini. Saya perkirakan lebarnya 5 kali lapangan sepak bola, mungkin juga lebih. Kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara, perahu, dan speedboat terlihat berlalu lalang. Di pinggirnya terdapat taman yang luas yang tertata rapi, sehingga membuat pemandangan dari tepian Barito sungguh indah. Mungkin karena masih siang dan cuaca sedang terik, tidak ada seorang pun di situ. Jujur, aku malu pada diriku sendiri. Ternyata Kalimantan tidak semengerikan yang kubayangkan. Dulu, Kalimantan yang kubayangkan hanyalah hutan, daerah tertinggal, dan hal-hal mistis. Kini aku sadar, berbagai stereotip tentang Kalimantan hanya kudapatkan dari televisi, koran, maupun internet. Berbagai informasi tersebut ternyata juga mempengaruhi orang tuaku dan mertuaku, terutama ibuku. Aku ingat beberapa minggu lalu dia bersikeras agar membatalkan niatku untuk bekerja di Kalimantan setelah aku dinyatakan lolos tes CPNS. Sore itu hanya ada aku, ibu, dan ayah di rumah, sementara istriku sedang memberikan les tambahan kepada beberapa anak tetangga yang cukup kaya. 2 orang adikku, Bagus dan Irma, sudah kebiasaan mereka kalau sore hari bermain tadi mana dan baru pulang menjelang maghrib. Le, apa tidak bisa dibatalkan aja? Ibu khawatir nanti kamu seperti Mas Tarno. Dia pulang bertahun-tahun. Suara ibu parau jelas sekali kalau dia cemas tentang nasibku dan istri bila nekat merantau ke Kalimantan. Cerita dari Mas Tarno beberapa tahun lalu rupanya masih menghantui pikiran ibu. Gak apa-apa bu, cuma ini kesempatan saya untuk memperbaiki nasib. Ibu tahu sendiri kan berapa gaji guru honorer. Itu pun kadang telat, ngasih les tambahan juga tidak cukup. Saya tidak mungkin terus bergantung pada ayah dan ibu. Apalagi saya sekarang kan sudah punya istri. Aku berusaha menjelaskan sebisanya pada ibuku, berharap dia memberikan restunya tentang keinginanku untuk pergi merantau. Ibu menoleh pada ayah, berharap mendapat dukungan. Ayah yang sedari tadi hanya mendengarkan perbincangan kami, akhirnya mulai bicara. Bimo sudah dewasa bu, dia sudah beristri. Apalagi dia laki-laki, dia kepala keluarga. Kita sebagai orang tua sudah tidak berhak ikut campur urusannya. Siapa tahu setelah di Kalimantan hidupnya berubah. Mungkin saja rezekinya ada di seberang pulau, ujar ayahku panjang lebar. Mendengar perkataan ayah, ibuku langsung merengut. Dasar ayah dan anak remaja. Ini pasti gara-gara si Sri, menantu kesayanganmu. Sejak dia ada di rumah, kalian selalu saja menentang aku. Bu, istriku itu tidak ada sangkut pautnya dengan keinginanku bu. Suaraku langsung meninggi mendengar ibu yang selalu berusaha menyalahkan istriku. Mas, kok melamun sih? Tepukan istriku di pundak membuat aku tersadar dari lamunan. Enggak, tadi habis video call sama Simbo juga bapak. Kalau ayah lagi di luar, sedangkan ibu seperti biasa cerewet, makanya baru keluar kamar.
Simbu dan bapak adalah panggilan istriku untuk orang tuanya, sedangkan ayah dan ibu adalah panggilannya untuk orang tuaku mengikuti kebiasaanku. Aku dan istriku berjalan-jalan di sekitar penginapan untuk memilih salah satu warung makan yang kira-kira cocok dengan selera kami. Sepanjang jalan, istriku bercerita bahwa betapa cerewetnya ibuku yang meminta istriku untuk selalu memperhatikanku, mengingatkanku untuk makan dan sebagainya. Ibuku memang kadang berlebihan dalam mengurusku, sudah beristri pun dia masih saja ikut campur urusanku. Sejak kecil, perhatian ibu memang selalu lebih besar kepadaku dibanding kedua adikku. Setelah berjalan hampir 100 meter, akhirnya pilihan kami pun jatuh pada salah satu rumah makan yang agak ramai pengunjung. Kami berdua sama-sama memilih lauk ikan sungai. Aku memilih ikan lais bakar, sedangkan istriku memilih ikan baung bakar. Untuk sayur, kami mencoba merasakan rotan rebus dan juga kulit cempedak goreng dengan sambal daging durian goreng yang disebut tampuyak. Istriku kembali bercerita betapa senangnya dia bisa terbebas dari mertua cerewet seperti ibuku. Aku hanya mendengarkan segala curhatnya dan sesekali menasehati bila itu sudah berlebihan. Beberapa saat kemudian, dua orang pelayan mengantarkan pesanan kami. Ikan bakarnya memang enak, tapi untuk sayur, rasanya masih asing dengan lidah kami. Demikian juga sambalnya, untung saja di meja juga tersedia sambal biasa. Tadi aku sudah ketemu dengan orang yang bisa mengantarkan kita ke ibu kota kecamatan. Saudaranya tukang ojek yang antar jemput saya ke dinas pendidikan tadi pagi. Nah, nanti kita akan dijemput di penginapan jam 2 pagi. Ongkosnya berapa, Mas? Tanya istriku. Lumayan mahal, tapi mau gimana lagi? Kita nggak punya pilihan lain. Usai dari warung makan, aku dan istri jalan-jalan sebentar di sekitaran penginapan, menikmati pemandangan di tepian Sungai Barito. Lalu, istriku mengajakku berhenti di salah satu toko yang menjual cindera mata khas Dayak. Istriku membeli 2 gelang yang terbuat dari anyaman rotan serta beberapa gantungan kunci model perisau dan mandau. Lalu kami kembali ke penginapan. Pukul setengah 2 malam, aku terbangun dari tidur. Dari tadi, tidurku memang tak nyenyak. Aku gelisah, memikirkan tentang perjalanan nanti ke tempat tugas. Ada rasa bahagia, juga bercampur keraguan. Bahagia karena masa depanku cerah. Dalam 6 bulan ke depan, aku akan resmi dinyatakan sebagai PNS. Namun juga ragu, karena tempatku bertugas sebagai guru berada jauh di pelosok Kalimantan yang terisolir dan jauh dari peradaban. Aku tidak mengenal siapa-siapa, juga adat istiadat, bahkan warga lokal saja tidak berminat mengisi formasi CPNS di tempat itu. Kutatap wajah istriku yang tertidur pulas di sampingku. Salah satu alasannya memaksa ikut karena tidak betah dengan sikap ibuku. Entah kenapa, ibuku selalu berusaha mencari-cari kesalahan istriku. Apalagi setelah lebih dari 3 tahun menikah, kami belum diberikan momongan. Lengkaplah kalimat tidak enak yang keluar dari mulut ibu kepada istriku. Mas, kalau aku tinggal di tempat orang tuaku selama Mas di Kalimantan, nanti omongan ibu makin macam-macam. Nanti aku dibilang istri yang tidak taat sama suami. Aku capek, Mas, dengar celotehan ibu, ucap istriku beberapa waktu yang lalu sebelum kami belum berangkat ke Kalimantan. Aku membuka jendela agar angin segar masuk ke dalam kamar. AC yang tidak menyala sempurna membuat kamar terasa cukup pengap. Membuang kejenuhan, aku menyulut rokok dan menyalakan televisi. Baru seperempat batang, panggilan telepon di WhatsAppku berbunyi. Tertera nama Junai, sopir yang akan mengantarkan kami ke ibu kota kecamatan. Mas Bimo, ini Junai, Mas, sopir yang tadi siang ketemu. Saya sudah ada di depan penginapan. Gimana? Sudah siap? Iya, Mas, sebentar ya, kami siap-siap dulu. Tunggu aja di depan, sebentar lagi kami turun. Setelah mematikan sambungan telepon, aku membangunkan istriku setengah sadar. Dia mengucek-ngucek matanya sambil menguap. Istriku menanyakan ulang apa yang aku ucapkan.
Setelah mendengar jawaban, ia segera bangun dan menuju kamar mandi untuk cuci muka. Keluar dari kamar mandi, istriku lalu mengenakan jilbabnya. Dia lalu memasukkan peralatan mandi yang dibungkus kresek hitam ke dalam tas punggungnya. Setelah itu, dia memasukkan beberapa snack untuk bekal perjalanan ke dalam tas kresek hitam. Snack itu terdiri dari 2 botol aqua sedang, beberapa roti basah dan kering, kacang telur dan taro, serta beberapa biji telur asin kegemaranku. Selesai berkemas, kami kemudian segera menuruni tangga penginapan. Masing-masing dari kami membawa 1 tas punggung dan 1 koper besar berisi pakaian. Setelah selesai urusan check out di resepsionis, kami berdua pun segera keluar dari penginapan. Di depan penginapan telah terparkir mobil Hilux double cabin. Di bagian bak penuh muatan yang ditutup terpal berwarna biru. Melihat kami berdua keluar dari pintu penginapan, Bang Junai langsung menyambut kami dengan senyuman. Beberapa meter di belakangnya berdiri seorang pria yang wajahnya seperti aku kenal. Sambil menghisap rokoknya, pria itu menatapku penuh selidik lalu mendekat. "Loh, Mas Tarno?" tanyaku kaget. Tanpa kusadari, perjumpaan dengan Mas Tarno adalah awal dari petaka yang segera menimpaku dan istri di tanah Kalimantan. Walah, kalian kok bisa nyasar ke Kalimantan sih? Mas Tarno juga tak kalah kaget begitu mengetahui bahwa orang yang ditunggunya adalah aku dan istri. "Loh, kalian kok saling kenal?" Bang Juni mengernyitkan dahinya pada Mas Tarno. "Mereka ini tetanggaku, satu kampung," ujar Mas Tarno sembari menyurungkan tangan padaku dan istri bergantian. "Ini istrimu, Bim. Wah, cantik ternyata. Namamu siapa, Dok?" Mas Tarno bertanya pada istriku. "Sriatun, Mas. Dulu satu kampus sama Mas Bimo, cuma beda jurusan." Istriku memperkenalkan diri sambil tersenyum berusaha untuk ramah. Ya, Mas Tarno memang tidak mengenal istriku karena pada saat pernikahan kami dia telah pergi entah kemana bersama anak dan istrinya. Setahun kepulangannya, Mas Tarno menikah dengan Mbak Ajeng. Masih satu kampung dengan kami, seingatku. Mereka hanya pulang setahun sekali saat lebaran. "Asal dari mana?" "Magelang, Mas. Kaliangkrik," jawab istriku. "Oh iya, iya, iya. Ya wes, masukkan barang kalian ke dalam mobil. Perjalanan kita masih panjang. Nanti masalah ongkos gampang lah. Bisa didiskon. Ya kan, Jun?" Mas Tara menoleh pada Bang Junai meminta penegasan. "Gampang lah, bisa diatur itu," ujar Bang Junai. Mereka lalu membantu kami memasukkan barang bawaan kami ke dalam mobil. Aku dan istri duduk di kursi belakang. Bang Junai bertindak sebagai sopir, sedangkan Mas Tarno bertugas sebagai kernet. Ada perasaan tenang dan bahagia bertemu orang satu kampung di tanah perantauan. Perasaan yang tidak bisa dilukiskan, hanya orang-orang yang merantau yang bisa merasakannya. Perlahan, mobil kami dengan bak belakang penuh muatan bergerak ke arah luar kota. Di samping jok kiri kanan mobil bagian depan terselip masing-masing 1 buah mandau. Bagian gagangnya yang beriaskan rambut terlihat jelas olehku yang duduk di jok belakang. Selain itu, juga ada sebuah senapan angin kaliber besar cukup untuk membunuh seekor babi hutan. "Jaga-jaga, soalnya kita lewat hutan," ucap Bang Junai seolah tahu pertanyaan di kepalaku. "Kalian kok bisa nyasar ke Kalimantan ini? Gimana? Hah? Gimana ceritanya?" tanya Mas Tarno. Aku lalu menceritakan awal mula perjalananku dan istri hingga sampai ke sini. Berawal dari ikut tes CPNS akhir tahun lalu di Palangkaraya, ketidaksetujuan ibuku hingga akhirnya tiba di sini. Kulihat istriku sudah tertidur, kepalanya menyender pada jendela sedangkan jaketnya ia jadikan selimut. "Mbak Ajeng dan anak-anak juga di sini, Mas." "Oh iya, Bim. Kami masih tinggal di kontrakan. Kapan-kapan kalian mainlah. Sesama satu kampung harus sering-sering silaturahmi." Malam semakin sepi, tidak ada satu kendaraan yang lewat. Obrolan semakin panjang. Sesekali Bang Junai juga ikut terlibat. Mobil kami mulai memasuki jembatan Sungai Barito. Di plang jembatan bagian atas tertulis ucapan, "Selamat jalan dari kota Muara Teweh." Setelah menikah, aku sempat buka warung bakso di Sleman.
namun tidak sampai setahun sudah bangkrut. Nah, setelah itu aku pergi merantau ke Surabaya dan Bandung. Lalu kembali lagi ke sini. Istri dan anak-anakku juga aku boyong sekalian. Mas Tarno lantas mulai menceritakan perjalanan hidupnya sejak awal mulai merantau hingga kembali lagi ke tanah perantauan. Ternyata Bang Junai adalah kawannya ketika masih bekerja di perusahaan dulu. Bang Junai lah orang yang dulu mendadak sakit sewaktu mereka ditugaskan untuk memeriksa kebun karet milik perusahaan. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Bang Juni membeli mobil dengan uang hasil pesangon yang ia dapat dari perusahaan. Mobil itu digunakan untuk membuka usaha jasa antar angkut muatan ke daerah pedalaman. Muatannya sebagian besar sembako, kadang juga BBM, sesekali ia juga membawa penumpang. Pelanggannya adalah para pedagang besar di pedalaman, namun lebih sering mengangkut pesanan perusahaan. Ya, beginilah hidup Bim. Kadang ada di atas, kadang di bawah. Kalau Junai gak ngasih aku pekerjaan jadi kernetnya, keluarga aku mungkin mati kelaparan. Hus, kamu ini ngomong sembarangan, Pamali, ujar Bang Junai. Mas Tarno hanya tertawa kala mendengar ucapan sahabatnya itu. Setelah melewati jembatan, mobil terus melaju, melewati jalan beraspal yang naik turun dan berkelok-kelok. Rumah-rumah penduduk segera berganti dengan tanaman pohon sawit di kiri kanan jalan. Tikungan yang mendadak, serta jalan yang tiba-tiba menanjak dan tiba-tiba menurun membuat kepalaku pusing. Padahal selama di Jawa, aku tak pernah mabuk darat. Daripada muntah, aku pamit untuk tidur pada Mas Tarno dan Bang Junai. Jalan beraspal berganti dengan tanah merah yang dilapisi kerikil. Pohon-pohon sawit di kiri kanan jalan sudah berganti dengan hutan belantara. Aku yang sudah tidak kuat lagi menahan kantuk, lalu tertidur bersender pada jendela mobil. Hentakan demi hentakan pada mobil membuat aku terbangun dari tidur di sebelah. Istriku masih terlelap berjaketkan selimut. Di bagian depan, Mas Tarno dan Bang Junai asyik mengobrol dalam bahasa Dayak. Aku kagum dengan Mas Tarno. Ternyata ia sudah menyatu dengan budaya setempat. Karena pusingku belum hilang, aku masih menyender pada jendela mobil. Kuperhatikan pemandangan melalui jendela. Hanya ada pohon-pohon besar yang terlihat seperti bayangan yang menakutkan karena langit masih gelap. Akar-akar yang menggantung di pepohonan seperti tangan-tangan panjang yang melambai-lambai ke arah kami, sedangkan bluker yang lebat di bagian bawah bila terkena lampu mobil bagaikan sekelompok makhluk mirip manusia dengan posisi sedang berjongkok namun dengan tubuh pucat yang antusias memperhatikan mobil kami yang lewat di depan mereka. Aku mencoba kembali memejamkan mata untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang hanya membuatku takut. Namun sekilas aku melihat cahaya di antara pepohonan yang terbang seperti nyala bola api. Hanya sekejap cahaya itu kemudian menghilang di balik pepohonan. Palingan itu hanya bintang jatuh atau meteor, batinku. Mobil pun terus melaju di tengah belantara hutan, tiba-tiba berbelok saat menurun, lalu tiba-tiba menanjak lagi, membuat aku malah semakin sulit untuk tidur. Dan tiba-tiba saja, hanya beberapa meter di belakang kami, cahaya itu menyeberang menuju hutan di seberang jalan. Jelas sekali, itu bukanlah meteor atau bintang jatuh, tapi bola api. Selama beberapa detik, aku hanya duduk mematung, tidak percaya dengan apa yang baru kulihat. Mas Tarno dan Bang Junai malah asik mengobrol dan sesekali tertawa. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran. Sakit kepalaku tiba-tiba saja hilang karena kekagetanku. Setelah detak jantungku mulai teratur, aku berusaha memberitahu Mas Tarno dan Bang Junai tentang yang kulihat barusan, namun belum sempat mengucapkan kata, bola api tadi kembali muncul di antara pepohonan. Bola api itu terbang seolah sengaja mengikuti mobil kami. Bodohnya aku, tubuhku lagi-lagi tidak bisa bergerak. Mulutku tiba-tiba terkunci, jantungku berdegup semakin kencang. Aku berusaha untuk memberitahu Mas Tarno dan Bang Junai, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Ternyata ketakutanku lebih besar daripada nyaliku. Bola api itu semakin mendekat ke arah kami, dan kini hanya beberapa meter dari jendela mobil, bukan,
Itu bukanlah bola api, tapi itu adalah kepala manusia. Ya, jelas sekali. Itu adalah kepala manusia dengan isi perutnya. Nyala api tadi ternyata berasal dari jantungnya, rambutnya terlihat acak-acakan. Dengan wajah yang tidak kalah menyeramkan, matanya menatap tajam ke arahku. Dua taring menyembul di celah bibirnya dan di mulutnya. Astagfirullahaladzim. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Di mulutnya ternyata ada seorang bayi. Taring-taringnya yang tajam menancap di perut bayi malang yang sudah tak bernyawa itu. Darah segar menetes dari perutnya. Aku membaca ayat kursi dalam hati, namun bacaanku malah amburadul. Makhluk itu kemudian menyeringai, seperti sengaja memamerkan bayi tak berdosa yang berada di mulutnya, lalu kembali melesat ke dalam hutan. Aku bernafas lega. Makhluk itu menghilang di balik gelapnya malam. Tubuhku kembali bisa digerakkan. Meski degup jantungku belum juga normal, meskipun AC mobil sangat dingin, namun tubuhku justru bermandikan keringat. Aku lalu mencoba memberitahukan Mas Tarno tentang apa yang kulihat barusan, namun belum sempat aku mengucapkan sesuatu, tiba-tiba saja ada benturan keras di atas atap mobil. Istriku terbangun dan langsung menjerit, "Allahu Akbar!" Mas Tarno berteriak, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Mas Tarno terus berteriak. Di sampingku, istriku terus menjerit ketakutan. Benturan tadi membuat mobil kami oleng ke kiri dan ke kanan. Jalan tanah yang berlapis pasir dan kerikil membuat mobil semakin tidak bisa dikendalikan. Mas Tarno masih saja meneriakkan takbir, sedangkan istriku menjerit histeris sambil menangis. Aku berusaha menjangkau istriku, namun laju mobil yang liar membuat aku terpaksa berpegangan dengan apa saja yang bisa kugapai. Bang Junai berusaha mengendalikan laju mobil, namun sia-sia. Mobil kami telah keluar dari badan jalan dan meluncur ke arah jurang. Aku pasrah, ajal kami telah tiba. Kembali terdengar suara benturan, tapi kali ini suaranya berasal dari samping kiri. Mobil seketika berhenti. Raungan suara mesin menggema di tengah kegelapan. Kami semua terdiam bungkam di kursi masing-masing. Tubuhku kembali kaku, tidak bisa digerakkan. Tanganku bergetar tanpa kendali. Suara nafas yang memburu terdengar di sampingku. Kuperhatikan istriku menggigit bibirnya. Air mata mengalir di kiri kanan batang hidungnya. Semua keluar. Suara Bang Junai kembali menyadarkan kami. Aku pun sudah mulai menguasai keadaan. Tanganku yang masih bergetar meraih gagang pintu mobil yang dingin. Kami semua keluar dari pintu di sisi kanan. Setelah menginjakan kaki di tanah, ku bantu istriku keluar dari mobil secara perlahan. Begitu kedua kakinya sudah berada di atas tanah, tubuhnya langsung lemas. Segera kurai badannya agar tidak jatuh. Mas Tarno juga sigap membantu. Kami papat tubuhnya beberapa meter agak menjauh dari mobil dan mendudukkan dia di atas tanah yang ditumbuhi rerumputan. "Kalian tidak apa-apa?" Bang Junai bertanya sambil menyodorkan satu botol air mineral. Air itu lalu kuminumkan pada istriku yang masih syok. Tidak apa-apa bang, hanya sedikit syok," ujarku dengan nafas tersengal-sengal. Headlamp terpasang di kepala Bang Junai. Cahayanya yang terang menembus pekatnya kabut belantara. Satu headlamp diserahkan pada Mas Tarno yang sudah berdiri di sampingku. Satu buah senter ia serahkan padaku. "Kalian tenangkan diri saja, kami akan memeriksa mobil dulu," ucap Mas Tarno. Lalu mereka berdua mulai memeriksa keadaan mobil. Mesin mobil dimatikan, hanya lampu depan dan belakang yang terus menyala. Istriku merangkul erat pinggangku. Dia terus menangis tanpa suara. Sesekali tubuhnya bergoncang karena sesenggukan. Aku mencoba menenangkannya, mengelus-ngelus bagian belakang kepalanya yang tertutup jilbab. Langit masih gelap, hanya ada cahaya bintang yang bertebaran di sini. Di jalan yang berada di tengah belantara, kami terdampar jauh dari peradaban manusia. Angin bertiup dari arah hutan, menggerakkan dedaunan dan juga belukar.
Di padang gelap seperti ini, pepohonan bisa terlihat seperti sosok hitam yang mengerikan. Suara jangkrik bersautan diiringi suara burung hantu dan binatang balap lainnya. Bayangan setan kepala dengan bayi di mulutnya tadi membuat bulu kuduku merinding. Aku berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang membuatku takut, namun semakin coba dihilangkan, justru pikiran itu terasa semakin menjadi-jadi. Aku menyalakan rokok, mencoba menghilangkan rasa takut sekaligus menenangkan diri atas kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa kami. Udara terasa dingin, namun aku dan istri justru bermandikan keringat juga membasahi tubuh Mas Tarno dan Bang Junai yang tengah mengotak-atik mobil. Suara mesin mobil kembali menyala, meraung-raung di tengah belantara. Bimo, Mas Tarno memanggil namaku, melambaikan tangan, memberikan kode agar kami segera mendekat. Aku dan istri lalu berdiri, kemudian melangkahkan kaki kami ke arah Mas Tarno dan Bang Junai. Mobil aman, hanya banyak sedikit di sebelah kiri. Kamu bantu Tarno mendorong mobil ya, agar bisa kembali ke badan jalan, pinta Bang Junai. Aku mematikan rokok dengan menginjaknya di tanah dan menyerahkan senter pada istriku. Aku segera bergeser ke samping Mas Tarno di belakang mobil, sedangkan Bang Junai sudah duduk di kursi sopir. Istriku berdiri 1 meter di belakang kami, membantu memberi cahaya padaku dan Mas Tarno dengan senter yang dipegangnya. Cahaya senter dari istriku mengenai sebuah pohon yang berada di samping mobil. Rupanya mobil kami tertahan oleh pohon sawit yang besar. Suara keras di bagian samping tadi adalah suara benturan badan mobil dengan pohon sawit ini. Beberapa langkah di sampingnya menganga jurang yang sangat besar. Karena hari masih gelap, dasar jurang itu pun tidak terlihat. Untung saja ada pohon sawit ini. Kalau tidak, bagaimana nasib kita? Ujar Mas Tarno. Bulu-bulu di tangan dan tengkuku langsung merinding, membayangkan betapa ngerinya kalau saja mobil kami tadi tidak terhalang pohon sawit. Mobil kami pasti sudah jatuh berguling-guling ke dalam jurang di tengah hutan. Kalau itu terjadi, bisa saja tidak ada seorang pun yang menyadari tentang peristiwa kecelakaan kami. Untung saja kita tidak kebunuhan, lanjut Mas Tarno. Walau tidak mengerti apa yang dikatakannya, aku mengangguk tanda setuju. Ya Mas, balasku. Mendengar aba-aba dari Bang Junai, aku dan Mas Tarno mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong mobil. Suara mesin terus meraung-raung dan ban mobil berputar sangat cepat, tapi mobil tetap saja tidak mau bergeser dari tempatnya. Sudah hampir 20 menit, namun usaha kami tetap sia-sia. Istriku juga turut membantu, tapi tetap percuma. Tenaga kami sudah hampir habis, keringat terus keluar, namun mobil tetap tidak bergerak barang 1 senti. Padahal lubang yang menenggelamkan ban belakang sebelah kanan tidaklah begitu dalam, tidak lebih dari 1/4 ban. Istirahat sebentar, ucap Mas Tarno sambil berteriak kepada Bang Junai. Istriku menyerahkan sebotol air mineral yang diletakkan di tanah dekat mobil kepada Mas Tarno. Mas Tarno langsung menenggak air itu hingga tumpah-tumpah di mulutnya. Istriku lalu bergegas ke dalam mobil, mengambil 2 botol air mineral yang tadi kami bawa, lalu menyerahkan 1 botol kepadaku. Setelah mematikan mesin, Bang Junai lalu turun dari mobil, menghampiri kami di bagian belakang, kemudian menyalakan rokok. Hanya lampu depan dan belakang dibiarkan tetap menyala. Aneh sekali, pada lubang tidak terlalu dalam, tapi kok bisa ambles seperti itu? Bang Junai menghela nafas, lalu kembali mengisap rokoknya. Tubuhnya bersandar pada badan mobil. Beberapa langkah di samping Mas Tarno juga bersandar. Mungkin ada yang ikut, ucap Mas Tarno. Jangan macam-macam, kita ini di tengah hutan, balas Bang Junai. Kami lalu tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Mungkin karena iseng, istriku mengarahkan senter ke segala penjuru. Cahayanya mengarah ke pepohonan di kiri kanan jalan, lalu ke semak belukar, kemudian kembali lagi ke pepohonan. Sudah, kamu itu penakut, nanti malah ngelihat yang bukan-bukan, malah repot, tegurku pada istriku. Gak apa-apa, daripada bete, ucap istriku kesal, mungkin jengkel dengan teguranku barusan. Tiba-tiba sorot cahaya senter istriku mengarah pada 1 titik di semak belukar.
Dia tertegun, hidungnya kembang kempis dan wajahnya pucat. "Mas, apa itu, Mas?" Dia menggigit bibirnya, sedangkan tangannya menggenggam senter terlihat gemetaran. Aku langsung menoleh ke arah belukar yang tersorot cahaya. Mas Tarno dan Bang Junai juga melakukan hal yang sama, namun tidak terlihat apa-apa di sana. Sejenak kami bernafas lega. Beberapa saat berlalu, terdengar suara kerasa kerusuk dari belukar. Bang Junai merebut senter dari tangan istriku, mengarahkan cahayanya untuk mencari sumber suara itu. Sorot cahaya itu bergerak ke kanan dan ke kiri, kadang ke belukar di seberang jalan. Pandangan kami mengikuti arah cahaya senter dengan perasaan was-was. Di satu titik, sorot cahaya senter berhenti. Sekitar 10 meter dari titik sorotan istriku tadi, belukar itu tampak bergoyang-goyang. Pucuk-pucuk yang membelah karena ada sesuatu yang bergerak di situ. Kini sudah jelas, suara kerasa kerusuk disebabkan gesekan sesuatu itu dengan belukar. Jarak kami dengan sesuatu di belukar hanya 100 meter. Mas Tarno bergegas ke dalam mobil, lalu kembali lagi dengan 2 buah mandau dan sebuah senapan angin. "Sri, masuk ke dalam mobil," perintah Mas Tarno pada istriku. Tanpa banyak suara, istriku langsung masuk ke dalam mobil dengan panik. Aku dan Bang Junai kini masing-masing memegang mandau. Bang Junai mengikat mandau di pinggangnya, lalu menghunuskan bilanya yang berwarna hitam mengkilat dengan tangan kanannya. Senter di tangan kirinya tetap menyorot ke arah belukar yang terus saja bergoyang. Mas Tarno mengarahkan senapan angin ke arah belukar itu, siap menarik pelatuknya sewaktu-waktu. Mungkin saja itu binatang buas, entah beruang atau ular. Sedangkan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan mandau ini. Tubuhku gemetar, jantungku berdetak lebih kencang. Sesuatu dari belukar itu mulai keluar ke badan jalan secara perlahan. Astagfirullahaladzim, Bang Junai berteriak sangat kencang. Ternyata yang keluar dari belukar bukanlah binatang buas, tapi sebuah peti mati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Beben kan. Udah dapat banget nih aroma-aroma horornya. Dan apa ya? Di sini adalah kisah tentang seorang Bimo ya, seorang guru muda yang mana baru diterima tes CPNS. Dia mengajak serta Sriatun istrinya, sebenarnya bukan mengajak ya, karena Sri di sini udah kemakan tuh sama omongan orang-orang atau yang didapati dari internet ya atau apapun, bahwasanya kalau laki-laki yang sudah terkecantol ya sama cewek di Kalimantan tuh udah lupa sama kampung halamannya, jadi dia memaksa untuk ikut. Dan ini serem banget ya. Itu udah diawali sama ada warga desanya yang menceritakan pengalaman yang sangat mengerikan. Jadi udah kebayang dong bagaimana. Makin seru aja dan makin penasaran bagaimana kisah selanjutnya. Pokoknya buat teman-teman, besok jangan sampai ketinggalan untuk part keduanya, Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben atau Ahmad Ben Bella ya atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.